Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kurnia Wahyu Asrianti, NIM 2241104051114 dari kelas 4 PGMIC. Nah, di sini saya akan menghitung nilai min, median, modus, kuartil 3, persentil 24, desil 8, varians, dan juga simpangan baku dari sebuah data berkelompok. Nah, untuk mendapatkan hasil-hasil seperti yang diminta, kita itu memerlukan nilai n atau jumlah data, nilai minimal, nilai maksimal, range, log n, 3,3 log n, kelas interval, dan juga panjang kelas. Nah, untuk menentukan n ya, jadi n itu kan jumlah data. Jadi kita lihat nih datanya, ini kan ke samping ada 8 dan ke bawahnya kan 10. Berarti 8 kali 10 80. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai minimal kita menggunakan rumus sama dengan min kurung buka, kita blok seluruh datanya, kurung tutup, lalu enter. Dan untuk nilai maksimalnya juga sama, cuman rumusnya itu max. Kurung buka, blok juga seluruh datanya, kurung tutup, dan enter. Selanjutnya untuk menentukan range, range itu adalah selisih dari nilai maksimal dan nilai minimal. Jadi langsung aja dikurangi nilai maksimal dikurangi dengan nilai minimal. Selanjutnya untuk log n-nya itu menggunakan rumus sama dengan log kurung buka n-nya ya, n-nya 80, diklik dan di enter. Ketemu log n-nya 1,9031 dan selanjutnya untuk 3,3 log n-nya itu tinggal mengalihkan 3,3 dengan log n. Jadi 3,3 dikali menggunakan tanda bintang log n kurung tutup. Maka ketemu 3,3 log n-nya adalah 6,2802. Selanjutnya menentukan kelas interval dengan rumus 1 plus 3,3 log n. Langsung dimasukkan rumus aja sama dengan kurung buka 1 plus 3,3 log n-nya. Karena udah ketemu langsung diklik, kurung tutup, enter. Nah, maka ketemu kelas intervalnya itu 7,2802. Nah, karena di belakang koma itu kurang dari 5, maka kita bulatkan jadi 7. Jadi kelas intervalnya itu totalnya ada 7. Selanjutnya itu panjang kelas atau P. Nah, untuk menghitung panjang kelas itu menggunakan range dibagi dengan K atau kelas interval. Jadi langsung aja dimasukkan ke rumus sama dengan kurung buka range 62 dibagi menggunakan garis miring dengan K, kurung tutup, lalu kita enter. Nah, maka ketemu panjang kelasnya itu 8,5163. Nah, karena di belakang koma itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas jadi 9. Jadi panjang kelasnya itu adalah 9. Nah, karena kelas intervalnya ada 7, maka dibuat tabel sampai ke 7. Dikasih nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, setelah itu ini yang bagian tengah, tabelnya bagian tengah langsung dikasih strip aja. Nah, setelah itu untuk menentukan interval sebelah kiri yang pertama itu menggunakan nilai minimal ya. Nilai minimalnya 35, masukkan. Nah, lalu interval sebelah kanannya itu kita hitung berdasarkan panjang kelas ya. Jadi kita hitung 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43. Berarti interval sebelah kanan dari 35 yaitu 43. Selanjutnya di sini 44, di sini berarti 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52. 52. Lalu selanjutnya kelas yang ketiga itu 53 sampai 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61 sampai 61. Selanjutnya kelas intervalnya keempat berarti dimulai dari 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70. Nah, untuk selanjutnya kelas intervalnya kelima dimulai dari 71 sampai dengan 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Nah, untuk interval selanjutnya dimulai dari 80 sampai 88 dan interval yang terakhir atau interval yang ketujuh itu dimulai dari 89 sampai 97.
Nah, di sini sesuai ya, diawali dengan 35 atau nilai minimal dan diakhiri dengan 97 atau nilai maksimal. Nah, selanjutnya kita menghitung frekuensi ya. Jadi ini tuh nanti bakal otomatis terisi. Menggunakan rumus frekuensi sama dengan frekuensi kurung buka, ketika data array-nya yang tebal, kita blok seluruh datanya. Nah, setelah seperti ini ditambahkan dengan titik koma, dan ininya kan tebalnya akan pindah di bins array. Nah, setelah itu kita blok interval yang sebelah kanan, lalu kurung tutup, enter. Nah, lalu udah muncul ya frekuensinya. Di close interval yang pertama frekuensinya ada 3, interval yang kedua frekuensinya ada 3, begitupun seterusnya sampai akhirnya di sini ketemu 0 hasilnya ya. Ini bisa diabaikan saja. Lalu XI itu adalah titik tengah dari interval. Jadi caranya yaitu dengan menjumlahkan interval sebelah kiri dan sebelah kanan, lalu kemudian dibagi dengan 2, sama dengan kurung buka 35 ya, interval sebelah kiri ditambah dengan 43 kurung tutup, lalu dibagi dengan 2, kita enter. Ketemu XI dari interval yang pertama itu 39. Nah, untuk XI yang selanjutnya kita bisa langsung tarik aja ya. Nah, maka ketemu semua XI-nya. Lalu FIXI itu mengalihkan frekuensi dengan XI. Sama dengan kurung buka 3 dikali dengan 39 kurung tutup, enter. Nah, ketemu. Lalu untuk yang selanjutnya langsung aja kita tarik. Nah, sudah ketemu semuanya. Lalu kita menghitung sigma FIXI atau jumlah dari FIXI keseluruhannya. Itu kita menggunakan rumus penjumlahan yang otomatis ya, sama dengan sum kurung buka, kita blok seluruh FIXI-nya, kurung tutup, dan kita enter. Maka ketemu hasil sigma FIXI-nya adalah 6090. Nah, sudah ketemu sigma FIXI-nya. Selanjutnya kita menghitung frekuensi kumulatifnya. Nah, untuk menghitung frekuensi kumulatif itu kita menjumlahkan frekuensi dengan frekuensi setelahnya. Ya, karena ini yang pertama berarti langsung yang ini ya. Nah, untuk yang kedua itu kita menjumlahkan frekuensi kumulatif sebelumnya dengan frekuensi yang sejajar dengan yang akan diisi atau setelahnya. Jadi sama dengan kurung buka yang FK dijumlah dengan frekuensi setelahnya yang ini, kurung tutup, dan kita enter. Lalu kita langsung tarik ke bawah. Nah, maka frekuensi kumulatifnya langsung keisi semuanya. Nah, setelah itu lanjut, kita udah menemukan semua data yang kita perlukan, lalu kita langsung masuk ke rumus min. Jadi untuk menemukan min itu menggunakan rumus sigma FIXI dibagi dengan N. Nah, tadi kan sigma FIXI-nya udah ketemu ya yang 6090. Jadi kita bisa langsung masukkan ke rumus sama dengan kurung buka, sigma FIXI-nya kita klik, lalu dibagi dengan N. N-nya 80, kurung tutup, kita enter. Nah, maka untuk min-nya ketemu 76,13. Selanjutnya untuk menghitung median. Jadi rumus median itu adalah B plus setengah N min CF per F dikali dengan P. Jadi kita tulis dulu ya yang diperlukan, ada B, ada P, ada JF, ada setengah N, dan juga ada F. Nah, yang pertama kali kita hitung itu setengah N-nya dulu ya. Nah, setengah N berarti sama dengan kurung buka, setengahnya kita ganti dengan 0,5 dikali dengan N, N-nya 80, kurung tutup, di enter. Maka ketemu setengah N-nya adalah 40. Nah, lalu P-nya kita udah tahu ya, pembulatan jadi 9, jadi kita langsung tulis aja 9. Selanjutnya kita akan menentukan CF. Nah, CF itu adalah jumlah frekuensi sebelumnya. Ya, jadi ini 40 kan datanya kan ada di sini kan, di 43.
maka JF-nya itu yang 23 yang di atasnya karena kan sebelumnya. Jadi kita di sini sama dengan yang 23 kita klik, atau mau ditulis langsung 23 juga bisa. Kita enter. Nah, selanjutnya adalah B. B itu adalah kita sesuaiin dari yang 43 ya, karena tadi letaknya itu ada di 43. Maka kita lihat di sini interval sebelah kiri dari yang 43 itu, batas B itu kan batas bawah ya. Jadi B-nya itu sama dengan kurung buka yang ini 71 dikurangi dengan 0,5. Kita enter, maka ketemu B-nya adalah 70,5. Selanjutnya F atau frekuensi. Frekuensinya itu berarti kan sesuai sama yang ini ya, karena tadi kita pilih yang 43, berarti frekuensinya ada 20. Sama dengan yang ini. Selanjutnya hasilnya, langsung aja ya dimasukkan rumusnya. Sama dengan yang B plus kurung buka 2 kali setengah N dikurangi CF kurung tutup 1 kali dibagi F kurung tutup 1 kali, kemudian dikali dengan P, lalu di enter. Maka ketemu mediannya adalah 78,15. Selanjutnya kita menghitung modus. Nah, yang pertama itu kita menghitung L0-nya ya. Nah, jadi modus itu kan data yang paling sering muncul. Berarti kita ambil dari yang frekuensinya itu paling banyak. Di sini yang frekuensinya paling banyak kan 21 kan frekuensinya, dan itu ada di interval ke-6, interval kelas yang ke-6. Nah, maka LO-nya kita tuh ambil yang ini, interval sebelah kiri dikurangi dengan 0,5. Jadi di sini sama dengan kurung buka 80 dikurangi 0,5 kurung tutup dan di enter. Maka ketemu L0-nya adalah 79,5. P-nya yaitu 9. Lalu B1-nya. Nah, B1-nya itu karena tadi yang frekuensi yang paling banyak tuh 21. Nah, maka B1-nya itu yang 21 ini dikurangi dengan frekuensi sebelumnya. Berarti B1-nya sama dengan 21 dikurangi dengan 20. Maka B1-nya ketemu 1. Lalu B2-nya itu frekuensinya itu yang 20 tadi, yang 21 tadi dikurangi dengan frekuensi setelahnya. Berarti sama dengan kurung buka 21 dikurangi dengan 16. Karena yang setelahnya kan setelah dari 21 adalah 16. Lalu di enter. Nah, maka ketemu B2-nya itu 5. Lalu karena modus itu kan rumusnya L0 ditambah B1 dibagi B1 plus B2 dikali P. Nah, jadi kita langsung masukkan ke sini sama dengan L0 ditambah kurung buka 2 kali B1 dibagi dengan kurung buka, maaf ini tadi kurung bukanya 1 kali B1 dibagi kurung buka B1 ditambah dengan B2 lalu kurung tutup, lalu kurung tutup 1 kali lagi, jadi kurung tutupnya 2 kali ya, dikali dengan P yang itu 9. Langsung di enter. Nah, ketemu modusnya adalah 81 atau data yang paling sering muncul atau data yang terbanyak itu 81. Maka ketemu min, median, dan juga modusnya. Selanjutnya kita menghitung kuartil 3-nya ya. Jadi rumus kuartil 3 itu TB plus IN per 4 plus JF per F dikali dengan P. Nah, jadi kuartil itu kan diperkan 4 ya. Jadi kita hitung dari IN per 4-nya dulu. Nah, karena ini tuh yang ditanyakan tuh Q3, maka IN-nya itu adalah 3. Jadi sama dengan kurung buka 3 dikali F3 dibagi dengan 4.
Oh, maaf. 3 dikali dengan N-nya 80 kurung tutup, lalu dibagi dengan 4. Kita enter. Nah, maka ketemu IN per 4-nya adalah 60. Nah, seperti tadi 60 itu letaknya itu ada di sini kan. Ada di frekuensi kumulatif yang 64. Nah, JF-nya berarti kan jumlah frekuensi sebelumnya. Berarti yang di atasnya 64 adalah 43. Berarti JF-nya sama dengan 43. Nah, selanjutnya F-nya. F dari yang frekuensi kumulatifnya 64, F-nya ada 21. Sama dengan 21. Panjang kelasnya ada 9. Nah, lalu TB atau tepi bawahnya ya. Jadi TB-nya itu sama aja ini 80, yang ini ya, interval yang sebelah kiri dikurangi 0,5 sama dengan 80 dikurangi 0,5. Diantar. Nah, setelah ketemu semua yang diperlukan dalam rumus, maka langsung kita masukkan ke rumus sama dengan TB plus kurung buka 2 kali IN per 4 dikurangi CF kurung tutup 1 kali dibagi F kurung tutup 1 kali dan dikali P, lalu di enter. Maka ketemu Q3-nya adalah 86,7857. Selanjutnya kita mencari P24 atau persentil 24. Jadi P itu diperkan 100 ya. Jadi kita cari seperti tadi N-nya dulu, I-nya itu karena yang ditanya itu P24, berarti I-nya itu 24, IN-nya itu 24 dikali dengan 80 kurung tutup diperkan dengan 100, diantar. Jadi ketemu IN per 119,2. Nah, 19,2 kan berarti di sini ya, ada yang di 23. Berarti JF-nya 11. Lalu frekuensinya adalah 12. Yang ini. Dan P-nya itu 9. Nah, tapi bawahnya sini berarti 62 ya, dikurangi 0,5 sama dengan 62 sama dengan kurung buka 62 dikurangi 0,5. Nah, langsung kita masukkan ke rumus persentilnya, yaitu sama ya rumusnya, sama dengan TB plus kurung buka 2 kali IN per 100 dikurangi CF kurung tutup 1 kali dibagi dengan F kurung tutup 1 kali, kemudian dikali dengan P, lalu di enter. Nah, ketemulah hasil P24-nya adalah 67,65. Selanjutnya desil 8 atau D8. Nah, ini karena desil itu kan diperkan 10. Jadi IN-nya itu sama dengan IN per 10-nya itu sama dengan kurung buka I-nya 8, karena yang ditanyakan 8 dikali dengan 80 kurung tutup dibagi 10. Berarti 64 ada di sini ya. Nah, frekuensinya ada berapa? Ada 21. Lalu JF-nya di atas jumlah frekuensi sebelumnya adalah 43. Nah, P-nya 9 dan tepi bawahnya yaitu ini ya, 80 dikurangi 0,5. Nah, ketemu. Lalu dimasukkan ke rumus sama dengan TP plus kurung buka 2 kali IN min CF kurung tutup 1 kali dibagi F kurung tutup 1 kali dan dikali dengan P, lalu kita enter. Maka ketemu D8-nya adalah 88,5. Jadi Q3-nya sudah ketemu, P24-nya sudah ketemu, dan D8-nya juga sudah ketemu. Selanjutnya kita menghitung varians dan juga standar deviasi. Nah, untuk menghitung varians data kelompok ya, kita tuh pertama itu harus menghitung XI min rata-rata. XI dikurangi dengan rata-rata. Ini kan sudah lurus ya, sudah sesuai ya. Ini yang kelas interval yang pertama, ini yang kedua, dan seterusnya. Jadi kita langsung masukkan ke rumus sama dengan kurung buka XI dikurangi dengan rata-rata.
rata-ratanya ini, kurung tutup, enter. Nah ketemu. Nah untuk XI min rata-rata ini kita harus hitung manual ya, nggak bisa langsung ditarik. Lalu sama dengan lagi seterusnya. Nah udah ketemu semua XI min rata-ratanya. Nah selanjutnya itu adalah XI min rata-rata dipangkatkan dengan 2. Jadi kita langsung kita pangkatkan 2, ini ditutup lalu pangkat 2, enter. Nah untuk yang ini bisa kita tarik. Nah udah ketemu semuanya. Selanjutnya F XI min rata-rata pangkat 2. Jadi langsung tinggal hasil yang ini dikalikan dengan F ya. Sama dengan kurung buka F sesuai ya, dikali dengan yang ini, kurung tutup, enter. Ini juga sama, kita bisa tarik langsung. Nah setelah itu kita jumlahkan F dikali XI min rata-rata di pangkat 2 itu kita jumlah langsung, kita pakai rumus sum kurung buka, ini datanya kita blok, kurung tutup, enter. Nah maka ketemu ya ini. Lalu untuk menghitung variansnya itu ini ya, jumlah totalnya dibagi dengan N. Jadi sama dengan kurung buka ini dibagi dengan N, kurung tutup, di enter. Nah maka ketemu variansinya adalah 193,134375. Nah selanjutnya untuk menghitung standar deviasi kita menggunakan rumus S Q R T kurung buka ini, kurung tutup, enter. Nah maka ketemu tadi yang standar deviasi rumusnya SQRT terus dikalikan di dalam kurung, lalu variansinya diklik, maka ketemu standar deviasinya adalah 13,897 dan seterusnya. Oke, jadi hasilnya semuanya udah ketemu, min median, modus, kuartil 3, persentil 24, desil 8, varians dan juga standar deviasinya. Demikian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.